peperangan umumnya didominasi oleh kaum pria. Namun tahukah Anda ada pula di antara kaum wanita yang tercatat sebagai pejuang yang turun ke medan perang demi membantu tanah airnya. Para pejuang wanita ini seolah tak ingin kalah dengan kegigihan para pria. Beberapa prajurit tangguh wanita ini pernah mendapatkan medali penghormatan karena keberaniannya dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dan patut dicontoh. Beberapa dari mereka bukan berasal dari dunia militer, melainkan warga biasa. Beberapa di antara mereka ada yang justru lebih unggul dan lebih baik dari para prajurit pria. Siapa saja mereka? Khusus malam ini, On The Spot telah merangkum 7 prajurit wanita tangguh. Mary Walker adalah wanita pertama dan satu-satunya di seluruh kekuatan militer yang pernah menerima medali kehormatan Kongres atas tindakan dan tugasnya selama Perang Saudara. Meskipun ia tidak memulai karir di militer, Mary dikenal sebagai sosok yang mendorong hak-hak perempuan serta reformasi berpakaian. Sebelum Perang Saudara pecah, Mary adalah satu-satunya perempuan di kelasnya yang lulus dengan gelar medis dari Syracuse Medical College. Segera setelah mendapatkan gelar, perang pecah dan Walker secara sukarela bergabung dengan Angkatan Darat sebagai petugas medis. Perempuan kelahiran 1832 di Oswego, New York, diangkat sebagai dokter bedah kontrak untuk Uni Ohio Relawan Infanteri ke-52. Pada bulan April 1864, Dr. Mary ditangkap oleh tentara Konfederasi dan ditahan selama 4 bulan di Richmond, Virginia. Ia dibebaskan pada Agustus dalam pertukaran dengan petugas Konfederasi. Atas jasa-jasanya tersebut, Presiden Andrew Johnson memberikannya medali kehormatan pada bulan November 1865. Dr. Mary diangkat menjadi Ketua Asosiasi Pakaian Reformasi Nasional dan aktif di Biro Hak Pilih Perempuan. Pemilik nama lengkap Jamila Bohirat ini adalah seorang pejuang wanita paling terkenal di dunia. Ia adalah pejuang nasional Aljazair, lahir pada 1935 di lingkungan Al-Kasbah dari ayah dan ibu Aljazair, Tunisia. Ia tergabung dalam Front Pembebasan Nasional Aljazair. Perjuangannya melawan pendudukan Prancis di Aljazair tak hanya melalui jalur diplomasi, ia juga aktif dalam jalur baku tembak dengan pasukan Prancis. Semasa sekolah, ia mengganti lagu kebangsaan Prancis adalah ibu kami dengan kata-kata Aljazair adalah ibu kami. Sikapnya ini mendorong kepala sekolah Prancis untuk menghukumnya. Ketika revolusi Aljazair pecah pada 1954, ia bergabung dengan Liberasi Nasional Aljazair atau FLN ketika ia berusia 20 tahun. Ia bergabung dengan Fedayeen dan menjadi yang pertama secara sukarela membom tanaman di jalan yang digunakan selama kependudukan Prancis. Karena tindakan heroiknya, ia menjadi orang yang paling diburu. Awal perjalanannya dimulai pada 26 Januari 1957 ketika ia meledakkan sebuah bom di sebuah klub yang sering dikunjungi oleh pemuda Prancis. Pada 9 April 1957, ia ditangkap oleh petugas patroli setempat setelah ditembak kakinya. Petugas itu menemukan dokumen bersamanya dengan surat-surat dan banyak uang yang membuktikan bahwa ia memiliki hubungan Komandan Aljazair Fedayeen, Youssef Saidi. Mungkin Alpha May Jones adalah wanita pertama dalam Kesatuan Korps Marinir Angkatan Laut Amerika Serikat yang ikut berperang langsung dengan tentara Jepang. Di saat wanita lainnya hanya mendapatkan tugas sebagai juru masak dan juru cuci marinir, ia justru mendapatkan tugas sebagai pengatur serangan laut Angkatan Laut Marinir Amerika Serikat di masa Perang Dunia Kedua. Ova adalah perempuan pertama dari 18.000 perempuan yang terdaftar di marinir selama Perang Dunia II. Ia bergabung ke Kesatuan Angkatan Laut pada 13 Agustus 1918. Namanya secara resmi tercatat sebagai marinir perempuan pertama di Amerika Serikat. Pabi adalah wanita pertama di dalam Kesatuan Angkatan Darat
yang mendapatkan US Army Distinguished Service Medal, yaitu medali kehormatan yang hanya diberikan kepada prajurit-prajurit Amerika Serikat terbaik. Mulanya ia hanya bertugas di bagian editor, tetapi karena kegemilangannya, ia kemudian berhasil menduduki posisi penting di kemiliteran Amerika Serikat. Segera setelah ia mendapatkan medali kehormatannya di tahun 1945, ia kemudian naik pangkat menjadi kolonel. Perempuan kelahiran Kailin, Texas ini memutuskan untuk bergabung dengan pasukan militer perempuan saat perang mulai pecah. Ia memiliki banyak pengaruh bagi orang-orang sehingga terdapat sebuah sekolah di Texas menggunakan namanya. Ia adalah prajurit Amerika yang bertugas sebagai perawat angkatan udara. Walaupun ia tak pernah mendapatkan pendidikan formal dalam dunia medis penerbangan, namun nyatanya ia berhasil merawat banyak pasukan penerbang Amerika Serikat. Ia juga mendapatkan medali medis penerbangan Amerika Serikat karena peran aktifnya dalam Perang Dunia Kedua. Januari 1943, Letnan Elsie Oss bertugas di penerbangan evakuasi udara bagian antar benua, ditempatkan di stasiun rumah sakit 159 di Karachi. Pada 26 Januari 1943, ia diberitakan untuk mempersiapkan diri dengan tugas yang cukup menegangkan, yaitu merawat 5 pasien yang terluka dalam suatu penerbangan. Selama 6 hari, ia merawat setiap pasien hingga pesawat tiba di Washington DC dengan kapal dan transportasi lainnya. Perjalanan tersebut dikabarkan dilalui selama 1 bulan. Atas jasanya ini, ia diberikan medali Angkatan Udara pertama, serta diberi kesempatan untuk menjalani pelatihan perawat penerbangan secara formal. Beberapa rekomendasinya adalah menyediakan oksigen di dalam pesawat serta kotak P3K kecil. Dapat dikatakan bahwa Joan of Arc atau Jeanne d'Arc adalah simbol satria Prancis. Dialah prajurit wanita yang namanya menyeruak di dunia kemiliteran dunia. Ia ikut bertempur langsung dengan pasukan Inggris dalam rangka mendapatkan kembali tanah Prancis. Ia dapat memutarbalikan pasukan Inggris yang berperang di Prancis dan membawa kembali kejayaan Prancis. Bersama pasukan Prancis, ia banyak memenangi pertempuran sebelum akhirnya ia tertangkap dan dihukum mati pada Juni 1456. Hingga saat ini, ia tetap dianggap sebagai wanita suci sekaligus pahlawan wanita paling berpengaruh di negara Prancis. Joan of Arc membantu tentara Prancis untuk mencari kemenangan di beberapa kesempatan selama perang dan akhirnya memainkan peran substansial dalam pengobatan Charles ke-7. Perannya dalam perang tersebut mengubah perjalanan sejarah. Kemenangan besar dalam perang 100 tahun membuatnya menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam sejarah manusia. Joan tumbuh menjadi ahli strategi yang akurat. Menurut pengakuan Joan, ia menerima ilham dalam bentuk bisikan-bisikan suara yang memberinya informasi tentang lokasi pasukan Inggris. Wanita Aceh ini adalah salah satu prajurit wanita terbaik yang pernah dimiliki oleh Aceh dan Indonesia. Bersama suaminya Teuku Umar, ia berjuang bersama rakyat Aceh untuk mengusir kependudukan Belanda. Ia selalu gigih dalam mengumandangkan kata kebebasan bagi rakyat Aceh. Bahkan di usia tuanya, ia tetap berjuang melawan Belanda walaupun hanya dengan kobaran semangatnya. Perempuan kelahiran Aceh 6 November 1848 ini sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Bahkan setelah sang suami, Teuku Umar meninggal, ia memilih melanjutkan perjuangan bersenjata dengan putusan hidup atau mati di hutan belantara daripada menyerah kepada Belanda. Selama aku masih hidup, masih berdaya, perang suci melawan kafir ini kuteruskan. Begitulah bagian sumpah Cunyadin sepeninggal suaminya. Pemirsa, telah ke-7 prajurit wanita tangguh versi On The Spot.